Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke perkuliahan berikutnya, yaitu bab 8. Oke, bab 8 ini tentang sifat mekanik zat. Sebab yang pertama, saya bacakan dulu. Kekuatan bahan. Apabila suatu benda ditekan atau dipuntir, akibatnya adanya gaya akan menimbulkan pengaruh yang dapat diobservasi. Suatu gaya menyebabkan perubahan bentuk atau pergerakan suatu benda. Karena terdapat macam-macam gaya seperti gaya mekanik, magnet, gravitasi, elektrostatis, dan sebagainya. Namun, yang akan dipelajari dalam hal ini adalah yang disebut gaya mekanik. Kalian pasti sudah mempelajari tentang gaya mekanik, gaya potensial, sama gaya kinetik. Untuk gaya, saya ulangi, untuk gaya potensial itu dia horizontal, potensial, berarti gini, berarti dia vertikal. Untuk potensial berarti untuk gaya potensial itu dia vertikal, untuk gaya kinetik dia horizontal. Jadi untuk gaya mekanik ini dia gabungan dari horizontal sama vertikal. Jadi dia energi kinetik ditambahkan energi mekanik. Energi potensial atau yang disebut gaya mekanik. Kalau yang di buku ini gaya mekanik adalah gaya-gaya yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau deformasi. Gaya tersebut mempunyai nama khusus yaitu dengan tipe deformasi yang dihasilkan. Tegangan adalah gaya persatuan luas, atau untuk rumusnya di situ tegangan sama dengan gaya perluas. Tegangan tarik adalah jika gaya cenderung mengulur atau menarik bahan pada bagian bodinya. Contoh, ada gambar di sini. Jika suatu tali di diameternya 5 digunakan untuk mengangkat beban sebesar 400 Newton, berapakah tegangan tarik yang terjadi pada tali tersebut? Ada gambar di situ, ada luas penampangnya, terus F ke kanan berarti dia ada dua gaya. Gaya yang pertama dia ke kanan, gaya yang kedua dia ke kiri, berarti saling tarik-menarik dia. Untuk jawab pertanyaan di atas, maka kita pakai rumus tegangan sama dengan gaya perluas penampang potongnya. Untuk gayanya 4 kalikan 10 pangkat min 2 dibagi untuk luas penampang potongnya dia pi per 4 dikalikan 5 dikalikan 10 min 2 pangkat 2. Dia menghasilkan 1,202 kalikan 10 pangkat 6. Itu untuk tegangan pada contoh yang ini. Tegangan desak atau yang disebut dengan tegangan yang cenderung untuk menghasilkan pemendekatan dimensi pada arah gaya. Itu gaya desak. Tegangan geseknya adalah jika suatu gaya cenderung untuk menggeser benda
ada penampangnya. Jadi ada dua benda di situ, terus bisa gayanya yang pertama dia ke kanan, gaya yang kedua dia ke kiri, hampir sama kayak menarik, cuma perbedaannya dia ada gesekan di situ, ada geser, gaya geser namanya di sini. Untuk yang tegangan puntir merupakan kasus khusus dari geseran, di mana suatu benda yang mempunyai penampang dipuntir oleh gaya. Sebagai contoh, poros-poros roda mobil penggeraknya. Tegangan bengkok adalah jika suatu gaya cenderung membengkok benda. Itu untuk tegangan bengkok. Untuk stringnya atau regangnya adalah perbandingan perubahan panjang persatuan panjang akibat adanya tegangan atau stresnya. Strain diakibatkan oleh stres. Ini untuk regangan atau string berarti dia gaya yang menuju ke kanan seolah-olah dia tertarik, berarti dia ada perpanjangan di situ, ada delta L. Awal mulanya L, setelah itu dia ditarik ke kanan, yang sisi kiri ditarik ke kiri, berarti dia ada perpanjangan delta L-nya atau perubahan panjangnya. Jadi untuk regangannya sama dengan perubahan panjang dibagi panjang total. S bukan panjang total, melainkan panjang semula. Contohnya, tentukan regangan longitudinal yang dihasilkan jika suatu batang baja berpenampang lingkaran yang panjangnya 2,4 meter meningkat dengan 0,3 mm. Jadi tadi rumusnya delta L per L, sehingga untuk 0,3 mm ini dijadikan meter, berarti dia 3 kalikan 10 pangkat 4, terus panjang aslinya atau panjang awalnya dia 2,4 meter, berarti dibagi 2,4, dia menghasilkan 1,25 kalikan 10 pangkat min 4. Suatu benda dikatakan elastis jika ia kembali ke keadaan semula pada saat pelepasan gaya deformasi. Tapi dia pada saat pelepasan gaya deformasi luarnya. Sehingga elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan bentuk dan ukuran semula setelah deformasi. Batas elastik yaitu titik ketika bahan tidak kembali ke dalam semula jika beban dilepaskan. Titik Y adalah titik yang menyerah, di mana bahan untuk plastik yaitu tiba-tiba memanjang atau pemanjangannya meningkat ketika bebannya ditambahkan. Tegangan panah atau tegangan tarik terakhir adalah tegangan maksimum, di mana benda dapat menahan sebuah patahan atau sebuah patah di sini. Untuk pemanjangannya ada gambar di sini, terus ada pen di situ. Untuk U atau patahannya di situ, untuk tegangan tarik terakhirnya di situ ada di sini. Y-nya di situ dia batas elastisitasnya, berarti elastisitasnya dari 0 sampai ke Y, terus dia menuju ke L, dia menuju ke U. L itu batas elastisitas, untuk Y-nya titik menyerahnya, berarti ada space di sini. Oke, kita lanjutkan. Hukum Hooke mengatakan bahwa perpanjangan suatu bahan dalam batas elastik adalah sebanding dengan beban yang diberikan. Artinya apa, Pak? Artinya
Beban mula atau beban mula itu sama dengan beban akhir, atau beban mula dibagi pemanjangan mula sama dengan beban akhir dibagi pemanjangan akhir. Itu untuk hukum Hooke. Contohnya, suatu pegas dalam batas elastik memberikan pemanjangan 60 mm dengan beban 40 Newton. Hitunglah pemanjangan yang dihasilkan oleh beban 16 Newton. Berarti di sini ada 40 Newton, terus ada perpanjangannya di situ 16 Newton. Hitung pemanjangannya. Oh, berarti yang dicarikan pemanjangan terakhirnya ini. Berarti 40 dibagi 60 sama dengan 16 dibagi pemanjangan terakhirnya. Jadi pemanjangan terakhirnya sama dengan yang ini hasil yang dipindahkan ke ruas kanan, dia sehingga menghasilkan 24. Modulus elastisitas atau E adalah perbandingan antara tegangan atau regangan atau yang disebut perbandingan stres sama strain. E sama dengan stres dibagi strain. Untuk E sama dengan ada stresnya, terus ada dibagi strainnya di situ. Karena stres sama dengan F dibagi 4 dan strainnya sama dengan perbedaan panjang atau perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, sehingga untuk menghasilkan modulus elastisitas sama dengan F dikalikan L dibagi A dikalikan perubahan panjangnya atau delta L. Sabar, masih merokok dulu. Untuk contohnya, batangan baja yang mempunyai luas penambang 16 cm pangkat 2, panjangnya 1,5 meter. Jika gaya tarik sebesar 8 kalikan 10 pangkat 4 Newton diberikan, maka panjangnya bertambah 0,4 mm. Tentukan modulus dari bahan tersebut. Berarti untuk mengerjakan soal ini berarti kita pakai elastisitas sama dengan stres dibagi strain atau F dikalikan R per A dikalikan delta L. Sehingga dia dimasukin semuanya, F-nya dimasukin, L-nya dimasukin, A-nya dimasukin, dan delta L-nya dimasukin, sehingga dia elastisitas atau modulus elastisnya menjadi 1,875 kalikan 10 pangkat 11. Rapat massa suatu zat adalah massa zat per satuan volume. Rho sama dengan massa benda dibagi volume benda atau M dibagi V. Satuan SI rapat massa adalah ini, saya rasa di bab 1 sudah saya ajarkan, sehingga ini loncat saja. Nah, sekarang yang ini. Daftar nilai pendekatan kekuatan bahan. Ada beberapa bahan di sini. Ada aluminium, kuningan, tembaga, besi tuang, timah hitam, baja, karet, dan tungsten. Untuk modulus elastisitasnya di situ tinggal dibaca, kalian tinggal memahami satu persatu, tapi ingat ini adalah pendekatan kekuatan bahan pada saat dia mencari atau dia mencari di elastisitasnya itu berapa, terus untuk yang batas elastisitasnya pun juga dia berapa. Silakan bisa dibaca ini. Contoh, diameter dalam suatu bukan buat ini, baut ini, seharusnya baut ini.
Diameter dalam suatu baut baja adalah 6,7 mm. Tentukan massa maksimum yang dapat ditahan tentukan massa maksimum yang dapat ditahan baut jika pemanjangannya yang diperbolehkan adalah 0,06 mm untuk panjang 6 cm. Untuk menjawab ini kita menggunakan kita cari A-nya dulu. Setelah kita cari A-nya, baru kita cari modulus elastisitasnya, stress dibagi strain, atau untuk mencari F-nya berarti ruas kanan yang sisi bawah dipindahkan ke sini, terus yang ini dipindahkan ke sini, berarti dia F sama dengan modulus elastisitas dikalikan A dikalikan delta L dibagi L, sehingga dimasukin semuanya dia untuk gaya yang dihasilkan baut baja, dia menghasilkan 1,968 kalikan 10 pangkat 10 pangkat 3 Newton. Sehingga untuk mencari masanya F dibagi G sama dengan dia menghasilkan 200,8 kg. Apabila suatu batang atau rel dipanaskan dan dijaga dari kontraksi, maka gaya akan bekerja pada batang ketika didinginkan. Besarnya gaya desak tersebut dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan elastisitas dikalikan A dikalikan perubahan panjang dibagi panjang semula. Karena rumus pemuaian kemarin yang kita bahas pemuaian, terus ada pemuaian panjang di situ. Kalau masih ingat, berarti untuk delta L itu pemuaiannya berarti ini dirubah menjadi rumus pemuaiannya L dikalikan A dikalikan delta Q, di mana A-nya kalian masih ingat ada A, ada B, ada gamma di situ untuk pemuaian luas, pemuaian panjang, sama pemuaian volume. Untuk kalau kalian masih ingat, untuk pemuaian luas, dari panjang dulu, pemuaian panjang berarti dia A, untuk pemuaian luas dia A pangkat A dikalikan A atau atau menjadi beta. Untuk pemuaian volume A kali A kali A atau dia menjadi gamma. Kalau kalian masih ingat di beberapa itu yang saya jelaskan ada pemuaian di situ. Sehingga delta L ini dimasukkan ke rumus F sama dengan E dikalikan A dikalikan delta L dibagi delta kurung delta 4 meternya 25 cm akan dimasukkan ke dalam poros. Mula-mula dipanaskan hingga 160 derajat Celcius, kemudian A didinginkan dan pada 110 derajat Celcius dijaga dari kontraksi hingga akhirnya didinginkan menjadi 20 derajat Celcius. Tentukan tegangan yang terjadi dalam bahan jika diketahui koefisien pemuaian baja sama dengan 1,2 kalikan 10 pangkat min 5. Sehingga untuk mencari tegangannya berarti kita membutuhkan bukan energi tapi modulus elastisitasnya yang kita cari. Setelah itu baru kita cari delta Q-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita cari tegangannya itu berapa, sehingga untuk mencari tegangannya kita membutuhkan E dikalikan A dikalikan delta Q, sehingga dimasukin semuanya dia menghasilkan tegangan 2,16 kalikan 10 pangkat 10 pangkat 3. Contoh yang kedua, suatu karet logam pengikat landasan mesin mempunyai luas ikatan 8 cm kalikan 5 cm. Hitunglah defleksi lubang pengikat secara vertikal terhadap mesinnya pada kedudukan sebagai berikut. Ini ada gambarnya di sini. Ada posisi sini dia 25, posisi ini dia untuk panjangnya 2,5 cm.
hampir sama kayak tadi, kita untuk menjawab soal itu kita harus mencari F-nya, kita mencari J-nya, sehingga dia mencari torsinya sama dengan F dibagi A, sama dengan 245 dibagi 4 dikalikan 10 pangkat min 3, sehingga torsinya menghasilkan 6.125 kalikan 10 pangkat 4. Untuk mencari Q-nya, berarti J sama dengan torsi dibagi Q, sorry, bukan Q, melainkan theta ini. Sehingga regangan gesernya atau tetanya sama dengan torsi dibagi G, torsinya kita sudah dapat tadi, terus dibagi 10 pangkat 6, dia menghasilkan regangan geser 6.125 kalikan 10 pangkat min 2. Setelah dapat tetanya, kita mencari X-nya dengan cara L dibagi tetanya. L-nya itu atau perpanjangan, atau panjang awal dikali 53 dijawab 2 kecil BB dikalikan L sama dengan B besar, theta besar dikalikan R. Sehingga untuk mencari theta kecil sama dengan theta besar dikalikan R dibagi L. Untuk gambarnya ada di sini. Jadi untuk mencari G-nya sama dengan stress dibagi string atau couple dibagi stringnya atau 2 theta. Oke, 2 torsi. 2 torsi dibagi theta kecil. Sehingga untuk mencari G-nya sama dengan 2 dikalikan F dikalikan R per P dikalikan R pangkat 3 dikalikan theta kecil. Gambarnya ada di situ. Untuk selanjutnya di situ ada delta V, ada V, delta P, dia perubahan, dia menuju ke pusat. Delta P pun juga menuju ke pusat, delta P yang di sini menuju ke pusat. Untuk delta V atau perubahan terhadap volumenya, dia menuju ke pusat. Untuk volume awal, dia pun juga menuju ke pusat. Sehingga semua zat dapat diukur, semua zat dapat dikurangi ukurannya melalui tekanan yang memadai. Jika gas atau cairan dijadikan subjek untuk meningkatkan tekanan pengecilnya, maka perubahan volume akan terjadi. Perbandingan antara perubahan volume atau delta V terhadap volume semula disebut string bulk atau regangan bulk. Regangan bulk di situ rumusnya delta V dibagi V. Untuk modulus bulknya di situ K sama dengan min V dikalikan delta P dibagi delta V. Sehingga contohnya di sini beberapa pengurangan dalam volume 750 liter air pada tekanan 20 atm jika diketahui K sama dengan 2,1 kalikan 10 pangkat 9, berarti yang ditanyakan pengurangannya berapa. Sehingga untuk mencari pengurangannya di situ sebutnya dulu awal perubahan. Berapa harga untuk modulus bulknya? Di situ ada beberapa kondisi. Ada kondisi pakai bahan fluoresen, ada pakai bahan air laksa, oli pelumas, petrol, air. Nilai modulus bulknya di situ sudah tertera, tinggal dipelajari, kalian tinggal memahami dan tinggal dipaham, tinggal diingat untuk harga modulus bulknya oli pelumas itu berapa, air itu berapa, tinggal dipahami. Kemampuan tekannya sama dengan I dibagikan modulus bulknya, berarti untuk menjadi faktor keselamatan bahan tergantung pada A. Kemungkinan muatan, B. Kesalahan kerja, C. Kemungkinan kerusakan atau keretakan bahan, yang D. Pembebanan secara tiba-tiba. Secara teori,
Tegangan patah ditentukan berdasarkan persamaan bebas maksimum dibagi luas semula. Namun, harga tersebut terlalu besar sehingga untuk menghindari akibat buruk yang dapat ditimbulkan, digunakan faktor keselamatan. Untuk faktor keselamatan, rumusnya di situ ada tegangan patah dibagi tegangan kerjanya. Untuk bahan-bahan daftar kekuatan patahnya ada bahan aluminium, gaya tariknya untuk bahan aluminium di situ 1,2 kalikan 10 pangkat 8 dan seterusnya. Untuk kuningan tariknya di situ 1,8, tekannya 7,7 kalikan 10 pangkat 7. Untuk gesernya 1,4 kalikan 10 pangkat 8 dan seterusnya. Ada besi tuang, ada besi kasar, ada baja sedang, ada baja keras, ada beton di situ. Untuk beton, uji tariknya di situ untuk apa? Untuk tarik ada beberapa batu kara, dia mempunyai 5, beban hidupnya dia mempunyai 8, dan beban kejutnya dia mempunyai 12 untuk yang baja dan seterusnya. Tinggal dibaca kalian. Contoh, suatu batangan baja berpenampang segi 4, lebarnya 7,6 cm digantungkan vertikal dan diberi beban tarik 12.000 kg. Tentukan tebal batang tersebut jika kuat patah baja yang digunakan 5,5 kalikan 10 pangkat 8. Ini seharusnya 10 pangkat 8, bukan 100. 5 kali 5 5,5 kalikan 10 pangkat 8 serta faktor keamanan yang dikendaki untuk pembebanan adalah 5. Berarti untuk mencari tegangan kerjanya atau torsi P-nya sama dengan stres patahnya dibagi faktor keamanannya. Stres patahnya dia 5,5 dikalikan 10 pangkat 8 dibagi 5. Sehingga untuk tegangan atau stres kerjanya di situ dia menghasilkan 1,5 kalikan 10 pangkat 8. Tegangan sama dengan bebas dibagi luas, atau luas sama dengan beban atau dibagi tegangan, sehingga dia menghasilkan untuk bebannya kita masukin, untuk tegangannya juga dia masukin, sehingga dia menghasilkan 1176 kalikan 10 pangkat min 3. Untuk ketebalannya langsung dibagi saja. Berarti untuk ketebalannya 1176 kalikan 10 pangkat min 3 dibagi 7,5 kalikan 10 pangkat min 2. Sehingga dia menghasilkan 1,57 kalikan 10 pangkat min 2. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentu ya dengan 3 yang apa saja diperlukan. Berarti logikanya kita cari luas gesernya dulu. Setelah dapat luas gesernya, baru tegangan yang kita cari untuk menghasilkan berapa kekuatannya di situ untuk melubangi. Luas gesernya sama dengan keliling ketebalan. Berarti kalau keliling ketebalan dia P kalikan 2,2 kalikan 10 pangkat 2 dikalikan 2 kalikan 10 pangkat min 4. Dia menghasilkan luas geser 1,38 kalikan 10 pangkat min 5. Itu luas gesernya. Sehingga untuk mencari F-nya atau gayanya berarti tegangan sama dengan F dibagi A atau F sama dengan tegangan dikalikan luas. Sehingga tegangannya kita taruh, luasnya yang kita tarik tadi itu kita taruh dikalikan sehingga dia menghasilkan gaya 5106 dikalikan 10 pangkat 3 untuk gaya supaya dia bisa lubang. Oke, langsung soal. Di sini soal ada 4. Oke. Tugas yang pertama, tugas nomor 1. Tugas nomor 1 saya ambil oke.
Tugas nomor 1 saya ambil nomor 2. Saya bacakan. Sebuah batang silinderis pejal terbuat dari baja panjangnya 4 meter. Diameter baja 9 dan batang itu dipasang vertikal dan ujung atasnya diletakkan beban 80.000 kg bila gamma baja 1,9 kalikan 10 pangkat 11 tekanan, maka tentukan pemendekan batang tersebut. Itu tugas 2, hitung standar garis panjangnya bila memikul beban sebesar 80 ton. Untuk E-nya sama dengan 2,2 kalikan 10 pangkat 11 PA. Tugas nomor 2 saya ambil nomor 4. Oke. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya adalah momen putir. Sebelum ke momen putir, saya akan bagikan tata caranya